sebetulnya. Gitu kalau geologi kan ke sana interpretasinya. Menginterpretasi benda-benda mati sebetulnya yang diinterpretasikan, yaitu batuan. Eh, semua batuan bisa diinterpretasikan. Jadi tidak hanya apa yang indah seperti ini. Kalau seorang geologis itu pekerjaannya interpretasi itu. Justru dengan menginterpretasi itu seorang geologis bisa banyak mendapatkan informasi sumber daya alam. Semua sebetulnya kita tahu ada batu bara, ada migas, ada emas, itu hasil interpretasi. Interpretasinya seperti apa? Bisa langsung dan tidak langsung. Kalau langsung di lapangan lihat seperti ini kita menginterpretasi, oh ini batuan, kok seperti tiang-tiang batuannya, kenapa bisa terjadi seperti ini gitu kan. Nah, tapi ada interpretasi berdasarkan dari batuan yang digambar ini diambil sampelnya, dibawa ke lab, dari lab ada hasilnya, ada hasil lab, diinterpretasikan juga. Jadi interpretasi itu bisa secara langsung dan tidak langsung. Nah, kaitan dengan geowisata, jelas yang diinterpretasikan itu adalah objek-objek yang membuat masyarakat umum ya, termasuk geologis juga, begitu lihat suatu fenomena, wah gitu kan, wah ini indah sekali gitu kan. Nah itu sebetulnya. Jadi kebanyakan yang diinterpretasi adalah secara langsung gitu kan. Cuman untuk menginterpretasikan kemudian mengimplementasikan menjadi sebuah cerita itu butuh proses. Itulah, ini dari gambar ini dulu kita mulai maju ke depan. Jadi saya diberikan oleh panitia itu sebetulnya ada 6 poin ya di luar pendahuluan. Merencanakan aktivitas interpretasi, menyajikan aktivitas interpretasi, mengakhiri. Jadi ini mengawali dan mengakhiri. Judulnya tuh aneh ini, mengawali mengakhiri gitu kan. Yang kedua juga menyusun kegiatan bahasan konservasi alam dan budaya, melaksanakan, mengakhiri juga gitu. Ini perlu diinterpretasikan ini. Ini juga judul-judulnya perlu diinterpretasikan. Mau kemana ini judul ini gitu kan. Nah, itulah. Oke. Ini pendahuluannya. Jadi saya coba interpretasi. Nah, tadi kan saya bicara dalam geologi, interpretasi bisa menginterpretasikan sebuah sumber daya alam, apakah itu sumber daya alam itu berupa emas, batu bara, timah, dan lain-lain. Nah, sekarang interpretasi dalam kegiatan wisata. Jadi untuk melakukan interpretasi biasanya terhubung ke situs dan objek karya seni atau makhluk hidup dan bisa terjadi dan dilakukan di mana saja. Jadi biasanya di taman, pusat kunjung, situs sejarah. Kebanyakan situs bersejarah ya. Kalau kita ya lihat di YouTube ada rombongan, ada pemandunya, ya itu situs sejarah. Kemudian sekarang rame situs geologi karena berkembangnya geowisata dan geopark. Gitu. Termasuk jalan-jalan kota. Ke kebun binatang pun demikian, gitu kan. Jadi semua itu sebenarnya interpretasi itu hal yang biasa sebetulnya, yang dilakukan oleh seorang pemandu. Nah, kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan pendidikan, sebenarnya ke sana. Jadi sebuah proses komunikasi, alat manajemen dan proses merangsang dan mendorong mengapresiasi sesuatu. Jadi untuk mengapresiasi kita harus tahu gitu kan. Kita tahu ada benda seperti bangunan seperti Candi Borobudur gitu kan. Kalau kita tidak tahu sejarahnya, kita sulit mengapresiasi. Ya, hanya oh itu ada stupa-stupa, oh itu tempat beribadat sudah. Tetapi untuk mengapresiasi itu kita butuh pengetahuan. Jadi kuncinya sebetulnya untuk seorang pemandu itu apapun pemandunya adalah baca ikro gitu, harus banyak ikro lah gitu, baca dan itu yang akan memperkaya kita gitu ya. Kemudian nah ini kita lari ke pengertian. Jadi pengertian interpretasi ini Freeman Tidal tahun 67 udah lama sekali. Dia dikenal sebagai bapak interpretasi gitu.
ya seorang filsafat interpretatif menjelaskan bahwa interpretasi adalah kegiatan pendidikan yang betul untuk mengungkapkan makna dan hubungan melalui penggunaan benda-benda asli dengan pengalaman tangan pertama dan oleh media ilustratif, bukan hanya untuk mengkomunikasikan informasi faktual dengan teknik langsung maupun menggunakan media ilustratif. Jadi makanya tadi seorang pemandu dia menginterpretasikan ya. Nah, interpretasi itu orang pemandu itu harus melihat untuk siapa gitu ya, supaya bisa dipahami gitu hasil interpretasinya. Itu tantangannya bagi seorang pemandu. Bagaimana dia menginterpretasikan dan bisa diterima dan bisa memuaskan para wisatawan yang dipandunya. Jadi artinya bahwa interpretasi itu lebih dari sekedar menyampaikan informasi faktual. Jadi harus ada makna, ada pemaknaannya gitu. Harus ada pemaknaannya. Kemudian pengertian lainnya ini jadi tidak pun melengkapinya ya oleh The National Social Interpretation yang menjelaskan bahwa interpretasi adalah suatu proses komunikasi berdasarkan misi tertentu yang membangun hubungan emosional dan intelektual antara minat pengunjung dengan bukan makan itu ya, salah nulis dengan wisatawan makan yang dikandung sumber dayanya. Jadi dengan sumber daya ya objeknya. Jadi intelektual antara pengunjung dengan sumber daya alam yang dikunjunginya gitu kan. Ini interpretasi menurut The National Social Interpretation. Nah, kemudian ini yang 2010 ya belum terlalu lama ya McKinnon gitu ya dan rekan-rekannya dia mencoba lebih mendalam, lebih memasuki yang ke arah kita sebetulnya, ke interpretasi ya wisata alam. Nah, interpretasi alam. Di sini adalah interpretasi alam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang seni dalam memberikan penjelasan tentang suatu kawasan, baik itu flora, fauna, proses geologi, dan sebagainya, serta sejarah dan budaya masyarakat kepada pengunjung yang datang ke kawasan tersebut, sehingga dapat memberikan kepuasan dan pengetahuan baru yang dapat menggugah pemikiran untuk mengetahui, menyadari, dan menarik minat pengunjung untuk ikut menjaga, melestarikan, serta mempelajari lebih lanjut. Karena cara paling langsung bagi masyarakat umum untuk mempelajari kawasan ini adalah melihatnya sendiri. Ini lengkap lah. Ini jadi sebetulnya definisi interpretasi objek geowisata itu ada di sini, gitu kan? Ada di sini nih. Udah termasuk gitu di yang apa yang didefinisikan oleh McKinnon ini. Nah, kemudian tujuan interpretasi gitu ya, tujuan interpretasi dapat masuk pada konsep ini nih Waring tahun 2008. Jadi ada 6 poin gitu. Pertama, meningkatkan pemahaman pengunjung, kesadaran dan penghargaan terhadap alam, warisan dan sumber daya situs. Itu ya, interpretasi ini yang kaitan dengan wisata alam. Mengkomunikasikan pesan yang berkaitan dengan alam dan budaya, termasuk proses alam dan sejarah hubungan ekologi dan peran manusia di lingkungan. Melibatkan orang di alam dan sejarah melalui pengalaman langsung pribadi gitu dengan lingkungan alam dan budaya. Mempengaruhi perilaku dan sikap publik melalui penggunaan sumber daya alam secara bijaksana, pelestarian wisata warisan budaya alam, serta rasa hormat dan kemudian terhadap lingkungan alam dan budaya. Yang poin 5-nya memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna. Yang keenam adalah meningkatkan pemahaman publik dan dukungan untuk peran agensi, tujuan manajemen dan kebijakan. Jadi sebetulnya memang kalau interpretasi wisata alam, geowisata itu sebetulnya diarahkan untuk memberikan pemahaman kepada wisatawan akan pentingnya konservasi, perlindungannya konservasi. Itu sebetulnya pesannya. Jadi tidak sekedar menikmati alam, karena yang dinikmati alam itu harus tetap lestari. Jadi bukan hanya untuk kita datang lalu kita rusak kita pulang, tidak begitu kan? Harus. Jadi kita mengunjunginya, menikmatinya, memahaminya, dan ini menjadi bahan cerita pada orang lain. Kemudian orang lain diberi cerita ingin datang dan barangnya ada, gitu. Tetap ada gitu, tidak rusak,
begitu. Jadi jadi seorang pemandu wisata alam itu cenderung harus orang konservatif, conservation gitu ya, conservation. Nah, di dalam kepentingan interpelasi dalam pariwisata Indonesia pun ada sebetulnya ini tercakup dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2021 tentang kepariwisataan ya. Jadi sini ada 2 poin, kegiatan perjalanan dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan reaksi, pengembangan diri atau mempelajari keunikan daerah wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu. Pengembangan interpretasi setiap kegiatan wisata merupakan upaya untuk membuka wawasan dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman wisatawan, masyarakat dan juga pemandu wisata terhadap daya tarik biasa yang dikunjunginya sehingga dapat lebih menghargai nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi tetap sifatnya adalah perlindungan. Jadi harus memberikan pemahaman tentang konservasi dan terhadap perlindungan alam. Itu sebetulnya Undang-Undang nomor 10 tentang pariwisata itu sudah mengamanatkan seperti itu. Jadi memang seorang pemandu wisata memang harus meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan ya, tentang lingkungan. Itu menjadi kata kunci juga. Nah, kemudian ini juga selain meningkatkan pengetahuan wawasan dan pemahaman terhadap daya tarik wisata, interpretasi juga bermanfaat bagi pengunjung atau wisatawan untuk bisa mendapatkan pengalaman yang berkualitas. Jadi yang berkualitas selama melakukan kegiatan wisata sehingga muncul kepuasan dalam diri pengunjung wisatawan. Jadi muncul kekaguman gitu kan, muncul sebuah kekaguman bahwa wah ternyata yang kita kunjung kita tuh bahwa berwisata tuh betul-betul bermakna, memberikan sebuah pemahaman, memberikan sebuah idealisme gitu kan, itu muncul dan itu adalah ciri khas wisata alam atau geowisata. Interpretasi juga dapat memberikan inspirasi bagi pengunjung atau wisatawan untuk melakukan perubahan sikap perilaku terhadap daya tarik wisata atau nilai-nilai kehidupan. Nah, bagi destinasi pariwisata dan daya tarik wisata, interpretasi dapat mengarahkan pada pemanfaatan lebih bijak terhadap destinasi dan daya tarik wisata. Jadi sebetulnya ini lebih kepada internal, ya, internal di masyarakat yang ada situsnya, yang ada objek wisata alam atau geowisatanya itu dia memiliki objek itu sebagai alat jadi bagaimana masyarakat itu merasa memiliki terhadap fenomena alam yang oleh orang lain dicari-cari gitu. Kenapa kita hanya berdiam diri aja? Ada apa dengan alam ini? Nah sebetulnya hasil interpretasi para pengelola wisata ya, para interpreter atau para interpretator atau para pemandu itu sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk memahami keberadaan dirinya di lingkungan tertentu itu. Nah, jadi program-program interpretasi juga dapat mendorong meningkatkan kesadaran terhadap pelestarian lingkungan, itu jelas. Jadi ke sana sebetulnya arahnya. Semua sebetulnya kalau interpretasi wisata alam itu larinya ke pelestarian lingkungan, ke konservasi, gitu kan. Nah, sebetulnya komponen utama interpretasi itu jadi pada dasarnya interpretasi yang baik adalah perpaduan antar spontanitas dan keteraturan. Ya. Kadang-kadang keteraturannya itu karena untuk menginterpretasikan itu kita harus menyusun sebuah tema, menyusun sebuah storyline gitu, cerita gitu. Bagaimana disusun dan spontanitas gitu ya. Jadi kalau misalnya yang keteraturan itu biasanya banyak dimanfaatkan untuk membuat signboard ya, papan informasi gitu. Nah, itu dibikin sebuah keteraturan. Kalau spontanitas itu bagaimana kita berkunjung ke satu titik objek melihat fenomena alam yang menakjubkan, lalu seorang interpretator langsung berinterpretasi menjelaskannya. Nah itu. Nah, memang spontanitas ini
akan dirasakan suasana rileks gitu. Karena tiba-tiba berhenti sebentar sini, ayo kita ini cerita ada yang indah gitu kan, bisa gitu. Nah, seorang interpretator tuh berhenti lalu menjelaskan. Apalagi yang dijelaskan itu memang membuat para wisatawan itu takjub gitu ya, takjub. Lalu malah bisa menginspirasi gitu, menginspirasi untuk menulis sesuatu di sana. Nah, teknik interpretasi ini terus berkembang dan saya memiliki 4 komponen utama ya yang dikenal TORE gitu ya, tematik, organization, relevant, dan engineable. Tadi udah jelaskan seperti ini ya, udah. Nah, jadi ini gambarannya tematik, organisasi, relevan. Jadi kalau interpretasi itu tematik gitu, terorganisasi, relevan, dan menyenangkan, gitu, menyenangkan. Tematik itu maknanya adalah program interpretasi harus memiliki tema yang sesuai dengan nilai penting dan makna yang dikandung oleh objek tersebut. Tema membantu menyampaikan makna objek dan pesan yang disampaikan kepada pengunjung wisatawan. Ide yang disampaikan dalam bentuk tema harus spesifik. Tema harus sederhana dan tidak boleh kompleks. Gitu. Ya, memang dalam prosesnya kompleks dulu, lalu bagaimana menyederhanakan, mempopulerkan. Nah, ini yang susah sebetulnya. Membuat tema yang sederhana dan tidak kompleks itu yang sulit sebetulnya, tidak mudah. Gitu. Nah, bisa seperti tema gini ya. Ini salah satu tema nih. Savana Baluran, suasana Afrika di ujung timur Pulau Jawa. Nah, waduh, suasana seperti apa nih gitu kan. Nah, kalau kita lihat gambarnya, fotonya, ya ternyata savana. Ada savana, ada batuannya itu vulkanik. Kalau saya sebagai geologis langsung aja lihat, oh itu vulkanik. Berarti ini daerah bekas gunung api gitu, daerah sini gitu kan. Cuman kelihatannya gunung apinya umurnya tua, sedang atau muda gitu. Nah itu, jadi nah ini petanya. Oh tepatnya, ternyata sekarang savana Baluran itu sudah menjadi taman nasional. Kenapa jadi taman nasional? Artinya ada sesuatu gitu, ada sesuatu yang unik di situ, yang menarik. Makanya judulnya juga kalau Savana Baluran itu punya temanya Afrika di ujung timur Pulau Jawa, lah itu kan, itu menjadi menarik gitu. Kalau tema bisa seperti itu. Nah itu silakan nanti berkunjung. Indah, saya pernah ke sini, apalagi kalau naik kuda gitu, menyenangkan lah di sini. Nah, yang kedua adalah terorganisasi. Jadi interpretasi itu terorganisasi. Organisasi harus disampaikan secara terstruktur agar mudah dipahami oleh pengunjung atau wisatawan. Jadi tujuannya untuk membantu menstrukturkan program interpretasi dibuat subtema, topik, dan outline dari rangkaian cerita yang dapat disampaikan. Subtema sebenarnya tidak mengandung topik yang terlalu banyak. Idealnya satu subtema memuat paling banyak 4 topik. Ya itu tergantung, sebetulnya sangat tergantung dari fenomena geologinya ya, seperti apa fenomena geologinya. Kemudian, nah ini sebetulnya yang terstruktur misalkan. Ini Celetuh contohnya. Celetuh itu adalah salah satu temanya adalah Celetuh, salah satu munculnya batuan tertua di Pulau Jawa. Wah, itu. Udah dia, oh di situ ya Celetuh, berarti batuan tertua satunya ada di Celetuh gitu. Yang lainnya di mana gitu kan. Nah, itu harus dicari. Nah, ternyata dari hasil dari judul ini bisa dipecah menjadi 3 subtema. Jadi di sini ada tema Cisolok ya. Nah, ini oleh para ahlinya ditulis subtema itu udah pergerakan jarum magmatik. Wah, berarti ini daerah Cisolok nih, Cisolok, Sukabumi ke atas. Kemudian yang kedua adalah temanya Plato Jampang. Ya, yang ketiga adalah fosil subduksi gitu kan. Nah, ini dipecah. Ternyata dari 3 tema ini muncul di sini sebetulnya menjadi beberapa topik. Topik ini sebenarnya dalam geowisata disebut situs geologi atau geosite gitu. Nah, jadi ada topiknya, ada daerah Pantai Loti, misalnya Pantai Loti itu sebetulnya apa itu gitu kan? Kenapa jadi menjadi topik atau jadi geosite gitu? Kalau dalam geowisata atau geopark itu namanya geosite gitu kan? Atau dalam umumnya situs geologi. Gitu. Nanti situs geologi itu ada yang dilindungi,
ya, karena unik, sangat-sangat unik, langka barangnya, itu dilindungi. Nah ini bisa menjadi beberapa gitu kan. Ini pecah lagi nanti bisa ke depannya, ke sininya mau diapakan ini barang ini gitu kan. Jadi seperti Ciletu. Jadi kalau kita berkunjung ke Geopark Ciletu Pelabuhan Ratu itu, kita akan menemukan 3 subtema. Ya, tema utamanya batu tua di Pulau Jawa. Subtemanya itu ada plato Jampang, ada pergeseran jalur magmatik, dan fosil sabdaksi. Nah, fosil sabdaksi artinya dia berada di daerah sabdaksi ya, tumbukan lempeng ya, tumbukan lempeng. Gitu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga relevan. Program interaksi harus memberikan arti penting bagi pengunjung dan wisatawan. Untuk dapat mewujudkannya, penting bagi para pemandu wisata untuk mempelajari terlebih dahulu profil dan kemudian pengunjung saya yang nanti dipandunya. Apakah dia orang tua gitu, apakah emak-emak, remaja atau anak-anak gitu kan. Jadi interpretasi yang dilakukan itu sesuaikan dengan profil dari pengunjungnya seperti apa. Lalu apakah dia itu para pejabat atau mahasiswa atau para PNS atau pegawai BUMN. Nah itu memang harus dipelajari, disesuaikan nanti. Kalau kita misalkan ternyata yang dipandunya adalah anggota IAGI semua, waduh, berarti harus hati-hati, mereka ahli geologi semua gitu kan, ahli geologi gitu. Nah itu harus diperhatikan. Program interpretasi yang dikembangkan harus bersifat personal, mengaitkan dengan latar belakang dan pengalaman pengunjung. Nah, agar lebih mudah dipahami, program interpretasi sebaiknya menggunakan analog, contoh-contoh, dan menggunakan konsep yang mudah diterima oleh semua orang. Gitu. Ya, semua orang. Ini contohnya seperti ini, misalkan ini pemekaran lempeng benua gitu kan. Jadi lempeng benua itu kan tumbukan lempeng gitu. Pemekaran ya, bukan tumbukan. Mekar, sebaliknya dari tumbukan. Terus bagaimana mengilustrasikan ini gambar pintu saja, gitu kan? Jadi pintu itu kalau ada angin panas dia pasti membuka gitu pintu tuh. Ya ada panas gitu yang mengalir. Dia kadang-kadang mendorong pintu terbuka, mirip dengan magma ini. Jadi keluar, ini panas keluar lewat sini dari yang dingin, dari yang luar masuk ke dalam gitu. Yang ke daerah yang dingin. Ini persis ini salah satu ini yang sederhana. Ini yang hasil bikin. Saya juga kadang sulit gitu ya, sulit untuk mencari ilustrasi itu. Memang butuh pengetahuan itu ya. Jadi memang pemandu itu butuh seorang bukan pemandu, interpretator ya, pemandu geowisata atau interpretator geowisata itu memang membutuhkan pengetahuan yang sangat luas itu. Jadi ikro harus banyak membaca lah istilahnya. Nah ini menyenangkan. Jadi program interaksi harus dibawakan secara menyenangkan sesuai dengan tujuan utama orang wisata itu memenuhi kebutuhan rekreasi. Ya harus dibedakan kalau ngebimbing mahasiswa dengan membimbing para wisatawan. Kalau mahasiswa bisa dibentak-bentak, tapi kalau wisatawan nggak bisa gitu. Agar dapat menyenangkan berkreativitas, program interaksi harus melibatkan pengunjung secara aktif. Ya biar nggak capek gitu. Ini juga sebenarnya seperti situasi ini sekarang model Zoom ini membuat capek pengajar juga. Terus kalau di kelas ini pasti ada yang menyela, itu sering sekali mencoba bertanya, dan saya suka senang kalau itu. Jadi bisa sejenak beristirahat gitu ya. Menurut saya beristirahat, bisa minum kopi dulu gitu kadang-kadang kalau di ruang kelas. Nah, ini sebenarnya kalau aktif ya. Sangat menyenangkan kalau berwisata itu. Dan kadang-kadang kita jadi banyak belajar juga dari para wisatawan. Kadang-kadang wisatawan punya pengetahuan juga. Justru dengan kesederhanaannya, dengan polosnya, dia mencoba menginterpretasi, ternyata benar gitu. Nah ini, jadi harus menyenangkan. Jadi ini kemarin kan Pak Bahtia ini coba ya, lagi menginterpretasikan, menjelaskan hasil interpretasi, menjelaskan hasil interpretasi di lapangan secara sederhana aja, menyenangkan gitu kan, sambil duduk di dalam sebuah kawah ini di Galunggung, yang gambar ini di Galunggung nih. Ya, ini.
Ini kemarin mengajar, perbatiannya mengajar kemarin juga. Jadi harus menyamakan unsur I-nya jangan sampai hilang. Selain ini memang harus ada kegiatan seperti begini. Jadi biasanya ini kegiatan geotrack nih dulu rutin, ini belum lagi secara pandemik ini belum berjalan lagi kegiatannya seperti ini. Nah, kemudian yang poin kedua adalah merencanakan aktivitas interpretasi geowisata, objek geowisata ya, ini kurang tulisan objek, anggap aja ada objek. Nah, bagaimana kita coba memahami dulu interpretasi geowisata. Jadi interpretasi tampaknya bukan istilah yang lebih banyak mendeskripsikan fungsi yang hubungannya dengan subjek, bagi kebanyakan orang tidak mengenal geologi itu seperti belajar bahasa baru. Sebenarnya seperti belajar bahasa baru. Padahal ini kalau di orang geologi tadi saya katakan biasa. Tidak mungkin bahwa pemandu biasanya muncul sehingga muncul ekowisata. Nah ini yang penting. Geowisata itu muncul sehingga muncul ekowisata. Tapi sebenarnya lebih dulu ekowisatanya. Jadi kalau ingin bagaimana menginterpretasi geowisata itu, sebetulnya orang geologi banyak belajar dari ekowisata yang lebih dulu sebetulnya nih. Kalau saya lihat dari textbooknya, jurnal-jurnal itu lebih dulu mereka sudah membuat suatu teknik-teknik interpretasi yang baik gitu. Nah, pemandu geowisata seperti pemandu perjalanan ekowisata perlu memiliki peran utama atau peran khusus seperti interpretatif, membantu edukasi dan protektif. Gitu. Makanya konsep pemandu geowisata muncul mirip dengan pemandu perjalanan ekowisata. Itu aja. Hanya mencoba bahwa geowisata itu sebetulnya muncul seiring adanya ekowisata. Jadi dua-duanya adalah bagian dari wisata alam. Ya ini, jadi pengertian geowisata, ya ini salah satunya. Mungkin kemarin para pengajar lain sudah ada definisi lain. Ini saya coba yang lainnya lagi. Jadi geowisata adalah wisata interpretatif yang berusaha untuk menginformasikan dan menafsirkan tentang kebumian, yang diharapkan dapat menimbulkan empati mereka pada geosite tertentu atau situs geologi tertentu untuk mempromosikan geokonservasi. Jadi selalu aja kegiatan geowisata itu dikait-kaitkan dengan geokonservasi. Memang itulah ruh geowisata. Geowisata, ekowisata itu atau wisata alam gitu, wisata budaya itu adalah larinya ke geokonservasi. Bagaimana wisatawan itu memberikan apresiasi gitu terhadap alam sehingga dia sangat hati-hati untuk melakukan perusakan-perusakan. Malah dia bisa menjadi agen konservasi pada ujungnya. Itu banyak sekali ya, banyak kali dari hasil pelatihan geowisata yang selama 10 tahun nih di Klat Geologi dulu geowisata itu pernah dilaksanakan. Banyak orang yang dulunya tidak peduli akhirnya menjadi sangat peduli dengan lingkungan. Nah, kemudian interpretasi sendiri adalah alat untuk menanamkan tujuan manajemen dan meningkatkan kesadaran atau apresiasi tujuan wisata yang dapat mendorong perilaku yang meminimalkan dampak lingkungan. Ini dari Heli yang tahun 2016 belum lama nih. Ini yang baru definisinya. Kemudian, nah ini saya pengertian interpretasi wisata alam ini nih, yang channel yang tadi. Ya, sudah tulis jadi ada 2 dengan di atas. Wisata alam. Jadi geologi itu sebetulnya sudah tercakup di sini. Pengertian interpretasi objek geowisata itu di sini. Sudah masuk di Canon ini. Kemudian bagaimana dengan pengertian interpretasi geowisata? Ini susah dicarinya. Susah mencarinya, masih jarang. Malah masih jarang. Yang muncul adalah dari Dowling Newsham ini memang dia membuat buku geowisata dia. Ada textbooknya, kalau di download ada tuh yang Dowling itu. Nah, Newsham itu kalau di download di internet ada buku tentang geowisata. Nah, dia bukan istilahnya bukan interpretasi geowisata, interpretasi objek geowisata bukan, tetapi dia geointerpretation. Nah, pengertiannya yang dia tulisnya adalah sebagai, jadi geointerpretation itu dipahami sebagai seni bercerita dengan tujuan untuk memberikan audiens yang benar-benar hebat ketika melakukan perjalanan geowisata gitu. Jadi takjub gitu kan, kalau ada yang membuat takjub para wisatawan. Itu aja sebenarnya tujuannya, bagaimana wisatawan itu takjub terhadap alam gitu kan. Nah, pengertian lain interpretasi geowisata ini tahun 2013 ya. Ini interpretasi objek geowisata adalah
penafsiran tentang kebumian, ya ini oleh Solarkan, penafsiran tentang kebumian yang diharapkan dapat menimbulkan empati. Jadi empati wisatawan pada geosite tentu dalam rangka mempromosikan geokonservasi. Itu. Jadi ini ada pengertian seperti, jadi pengertiannya itu bagaimana wisata itu takjub terhadap sebuah fenomena alam yang namanya geologi dan mengapresiasi fenomena alam itu sehingga dia ikut dalam mendorong suatu fenomena alam yang unik, indah dan langka itu menjadi untuk dilindungi, itulah istilahnya. Proses perencanaan interpretatif. Nah, proses perencanaan interpretatif yang digunakan dan mudah diterapkan adalah tulis FFRK. Ya, FFRK. Proses perencanaan yang dikembangkan FFRK ini ada 6 tahapan, ada 6 tahap utama yang diserahkan ke dalam pertanyaan-pertanyaan sederhana. Jadi dibandingkan proses perencanaan interpretatif yang dikembangkan sebelumnya, FFRK mendapatkan tahap implementasi dan operasional pada proses interpretasinya. Nah, menurut FFRK, tahap ini penting karena berbagai pilihan metode teknik dan pelayanan interpretasi harus diimplementasikan dan dioperasionalkan untuk bisa dinikmati pengunjung. Proses perencanaan interpretasi FFRK dapat dilihat pada gambar berikut ini. Nah, ini nih sederhananya. Jadi why, what, who, how, when, where. Nah, ini programnya. Nah, terus ada IO-nya dan so what, ujungnya so what. Jadi setelah itu apa gitu ya. Evaluasi mungkinnya kaitannya. Ya, jadi ini contohnya. Jadi kalau kini wah ya apa sih sebetulnya, kita lihat fenomena ini misalkan ada peta geologi. Oh, ternyata setelah dipelajari ternyata ini adalah objeknya. Itu semua diapakan, udah begini tuh gitu kan. Ini Belitung Utara nih kelihatannya. Utara, oh ternyata di Belitung dari hasil searching di utaranya itu ada batuan yang unik yang disebut kalau ini seperti lava bantal gitu kan. Bagaimana prosesnya? Nah, prosesnya. Nah, seorang geologis meneliti batuan ini. Jadi daerah ini diteliti oleh seorang geologis gitu kan. Nah, geologis akhirnya dia mengilustrasikan bagaimana si batuan ini terbentuk gitu kan. Pemunculannya bagaimana? Nah, ini digambarkan ini oleh Pak Igan ini. Igan Sutawijaya ini dia menginterpretasikan gitu fenomena dari sekedar peta geologi lalu diteliti lebih detail. Nah, ini kalau nggak salah di sini nih. Ini lava bantalnya di sini nih. Di sini dicoba diteliti dan dia menghasilkan 2 peta ini. Oh, ternyata seperti ini. Nah, ini akan menjadi bahan sebetulnya oleh para pemandu ya. Kalau ini ada dalam sebuah jurnal, misalnya ditulis dalam jurnal, nah jurnal ini bisa diacu oleh para pemandu, ya pemandu geowisata, untuk justru memperdalam ini di lapangan nanti. Nah, ini menjadi bahan, menjadi suatu modal untuk mendapatkan penjelasan. Nah, ternyata Belitung udah jadi geopark juga nasional, geopark nasional Pulau Belitung. Di sini ternyata banyak geosite-nya. Salah satu geosite-nya dikembangkan menjadi kawasan wisata, geowisata nih. Bagus nih udah kalau dari satu titik ini dikembangkan seperti ini udah bagus. Berarti master plan-nya sudah ada. Master plan itu diterjemahkan kemudian ke rencana yang lebih detail seperti begini. Ini sangat menyenangkan bagi pemandu dalam memandu para wisatawan. Kalau sudah begini enak sekali. Nah, siapa gitu kan? Tahap ini dilakukan untuk mengenali profil karakter kebutuhan pengunjung wisata agar dapat menggunakan tema yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan wisatawan. Kegiatan dilakukan pada tahap ini adalah mengidentifikasi pengunjung, mengidentifikasi karakter pengunjung berdasarkan demografi, daerah, negara asal, umur, tingkat, nah ini. Kemudian identifikasi nilai atribut penting dari daya tarik wisata, mengenali minat pengunjung wisatawan, kaitannya dengan tema, dengan perhatian, minat, dan pengalaman pengunjung. Jadi harus dikenali juga sebetulnya. Makanya kalau
menerima pendaftaran peserta itu harusnya siap. Kalau sebuah travel agen perjalanan geowisata gitu harus menyiapkan sebuah isian lah untuk profil, untuk mengisi bahwa profilnya. Ini sangat berguna bagi para pemandu geowisata, itu sangat berguna sekali. Nah, apakah profilnya seperti begini gitu kan? Nah, ini dulu 2014 geotrek ke Belitung. Nah, ketiga, mengapa? Why gitu ya. Pada ini penyusun program interpretasi menetapkan sasaran yang bisa dicapai dengan program interpretasi yang dijalankan. Sasaran itu di atas sasaran intelektual atau pengetahuan apa yang perlu dimiliki pengunjung setelah mengikuti program kegiatan interpretasi. Nah itu, jadi supaya tujuan si wisatawan untuk melakukan perjalanan geowisata itu terpenuhi gitu, itu harus dikenali. Kemudian sasaran emosionalnya atau perasaan apa yang ingin ditimbulkan di dalam hati pengunjung selama dan setelah mengikuti program kegiatan interpretasi. Sasaran perilaku, perubahan perilaku pengunjung, apa yang ingin dihasilkan setelah mengikuti program interpretasi. Nah ini memang di awal harus didata gitu kan, kemampuan wisatawan. Dan ini menjadi modal dasar bagi pemandu itu sendiri. Jadi jangan menerima aja. Kita tidak tahu keinginannya seperti apa mereka itu. Terus latar belakang seperti bagaimana. Itu perlu sekali ini. Ini sangat bermanfaat gitu kalau ini dilakukan. Nah, kalau para ini kan para pentolan ini kan para pentolan geopark ini sebetulnya. Nah, sebenarnya dulunya ini bukan orang biasa juga. Ini orang Bio Farma, ini Bupati Sukabumi. Ini kalau ini geologis di Menko Polhukam ya. Ini seorang planologi gitu kan. Ini orang ekonomi. Tetapi setelah melakukan perjalanan geowisata ini kebetulan ke sebuah geopark itu. Pulang dari sana jadi orang militan semua kelihatannya. Gitu kan, orang ini militan, malah ada menjadi salah satunya ini Ibu Dia ini menjadi ketua badan pengelola Geopark Belitung gitu kan. Yang tadinya tidak tahu tentang geopark, lalu dia terjun, paham, takjub, akhirnya dia terjun menjadi penggagas yang namanya Geopark Nasional Belitung. Gitu kan. Itu bisa sampai seperti itu sebetulnya. Ini orang Bio Farma hubungannya dengan geopark apa? Karena ketakjuban juga gitu setelah dia melihat fenomena ciletuh yang begitu apa yang dia kira itu tidak apa-apanya, setelah dijelaskan fenomena geologinya ternyata sangat membuat dia takjub. Akhirnya dia Bio Farma bekerja sama dengan badan pengelola geopark situ Pelabuhan itu untuk mengangkat ciletuh menjadi geopark waktu itu. Menjadi geopark dan menjadi geopark global. Jadi peran Bio Farma itu sangat tinggi sebetulnya dalam menjadikan Ciletuh Pelabuhan Ratu menjadi geopark global UNESCO. Ini sangat bagus sekali. Contoh penilaian sasaran, nah ini sasaran pengunjung mendapat pengetahuan sejarah pembentukan batuan melang, sasaran intelektual, itu yang saya ketolnya itu sebetulnya. Oh ternyata pengunjung mendapat pengetahuan, itu kita takjub, oh ada istilah melang, apa sih? Padahal kalau terjemahkan batu campur aduk, nah, melang situ. Lalu sasaran emosionalnya, pengunjung merasa penasaran dan merasakan tantangan petualangan yang tinggi. Jadi ternyata gitu ya, kalau menelusuri jejak-jejak geologi itu sama dengan berolahraga gitu kan, menyehatkan gitu kan. Masa tantangan petualangan, terus ada petualangannya, ada rasa takutnya gitu ya. Ada rasa takjubnya, itu bercampur aduk di situ di perjalanan itu. Lalu ada sasaran perilaku. Pengunjung menjaga kebersihan, buang sampah sesuai peraturan. Pengunjung tidak merusak situs geologi yang penting. Pengunjung tetap berada kelompok selama tur. Pengunjung mendonasikan uang untuk pelestarian. Nah ini sasarannya yang paling terakhir yang penting, pelestarian situs geopark atau geowisata. Ini sangat penting sebenarnya. Kalau udah ini tercapai, ini luar biasa, seorang pemandu itu berhasil memprovokasi dirinya menjadi orang baik, itu memprovokasi dirinya untuk orang baik. Ini sebetulnya sasarannya yang kalau itu tercapai sangat bagus sekali.
Apalagi sekarang perilakunya betul-betul dengan alami dia menjaga jarak gitu ya. Jadi sekarang menjaga kebersihan itu cuci tangan karena pandemi gini. Program, nah dulu program, how, when, where gitu. Program itu adalah suatu tuntunan atau panduan yang disusun interpretasi untuk melaksanakan kegiatan interpretasi. Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk menyiapkan program interpretasi adalah menetapkan point interest, ya, membuat jalur-jalur interpretasi, memasang papan petunjuk pemandu, membuat pusat informasi, membuat fasilitas. Sebenarnya ini bukan dilakukan oleh pemandu, ini dilakukan oleh badan pengelola, oleh pengelola sebuah kawasan geowisata. Kalau dalam sekarang kan yang berkembang adalah geopark gitu kan, ini disiapkan. Tapi yang persiapan ini menjadi modal dasar untuk para pemandu, interpretator gitu, modal dasar interpretator. Jadi tidak susah mencarinya, udah ada papan informasi, ada pusat informasinya. Nah, itu jadi sangat-sangat membantu. Kalau ini bisa disiapkan oleh sebuah badan pengelola seperti Geopark, ini akan sangat membantu para pemandu. Tidak berarti pemandu tidak berbuat apa-apa, karena tetap aja apa yang disiapkan ini sifatnya masih global. Dan sifatnya adalah non personal, ya. Nanti kan yang disukai oleh wisatawan tuh mau tidak mau adalah yang personal, yang dijelaskan oleh seorang interpretator. Itu yang menariknya di situ. Nah ini, jadi pusat informasi dan itu sebetulnya Badan Geologi ini udah banyak membuat. Yang di Gunung Batur, ini yang sebetulnya yang paling representatif. Di yang Gunung Batur ini ada bangunan yang geodiversity-nya, ada biodiversity, ada culture diversity gitu. Nah, ini sangat dulu ini namanya dulu pengembangan dari pos gunung api ya, lalu karena ada geopark di sini, pengembangan geoparknya dikembangkan, lalu dibangun karena salah satu syarat dibangunlah menjadi museum geopark ini tuh. Jadi ini sangat sejarahnya luar biasa nih. Sempat menjadi museum geopark, sekarang berubah lagi jadi gunung api Batur. Waduh, sejarahnya hilang lagi. Jadi ini sebetulnya perlu direnungkan kembali sebetulnya perjalanan membangun ini tuh ada kaitannya dengan geopark Gunung Batur. Ya, geopark pertama yang diakui UNESCO. Gitu. Jadi ini harus sekarang namanya udah berubah lagi karena yang mengelolanya lain, namanya sudah ganti. Indonesia seperti itu kan, ganti pimpinan, ganti nama. Yang ini juga ini ada museum Kars ini yang ada di Geopark Gunung Sewu nih. Di Geopark Gunung Sewu, tapi adanya di Wonogiri, ini museum Kars. Jadi kalau ingin mendapat cerita utuh tentang Kars di Indonesia, ini ada di sini. Kalau ini di Korea ini. Di Korea Pusat Informasi. Nah, ini infrastruktur geowisata yang sudah memberi pengalaman menyenangkan bagi peserta. Jadi, kalau sebuah kawasan sudah punya pusat informasi ya seperti ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Nah, Indonesia sekarang geopark yang sudah ada itu baik yang global maupun yang nasional, ini secara perlahan oleh Badan Kementerian SDM ini dibantu dibangunkan pusat informasi seperti yang sekarang yang akan dikembangkan pusat informasi di Natuna, karena Natuna sudah menjadi geopark nasional. Nah kalau ini seperti jadi pusat informasi itu menjadi salah satu ruang pembelajaran bagi siswa-siswa, pelajar-pelajar yang ada di sekitarnya. Berdaya memiliki profil maupun sumber daya mengolah biasanya dihasilkan beberapa program interpretasi. Jadi pada tahap berikutnya program interpretasi mengembangkan pilihan program itu mulai dari media, waktu, interpretasi. Yang dilakukan pada tahap ini adalah menentukan bentuk media interpretasi, menentukan tema, subtema interpretasi, menentukan garis besar isi outline, rangkaian cerita interpretasi, menulis rangkaian cerita story lainnya, lalu menentukan bentuk media interpretasi, menentukan kebutuhan sarana prasarana interpretasinya. Ini sebetulnya yang harus dilakukan sebetulnya ya. Yang idealnya kalau ingin pemandu yang betul-betul pemandu geosains profesional, ini harus siap dengan melakukan ini sebetulnya.
harus dipersiapkan gitu dengan interpretasi objek geowisata yang akan dikunjunginya. Nah ini kan sebetulnya kan mengumpulkan data-data seperti ini bagian seperti ini lava batal tadi kan. Nah ini salah satu lava batal lagi. Bagaimana dia bisa muncul ke permukaan, diilustrasikan, dibikin sederhana. Kemudian implementasi dan operasionalisasinya. Program implementasi harus diimplementasikan dan dioperasionalkan secara terstruktur agar mudah dipahami oleh calon wisatawan. Implementasi dan operasionalisasi program implementasi dapat dilakukan dalam bentuk paket wisata. Sehingga pada hari ini harus dimulai dihitung biaya, lamatur, personel yang terlibat untuk mengimplementasikan program. Mungkin ini sudah dijelaskan oleh Pak Denny Sugandi kemarin ini dalam mempersiapkan perjalanan geowisata. Ini sebetulnya poin implementasi dan operasionalisasinya. Jadi contohnya ini salah satu contohnya bagaimana akan mengunjungi ke jalur geowisata 7 di Geopark Celetu Pelabuhan Ratu. Kita bikin jadwalnya apa saja yang akan dikunjunginya, lalu kalau kesininya dibikin lagi apa yang akan dijelaskan gitu kan. Ini kan ada jadwalnya, ada paketnya. Lalu ya pemanfaatan evaluasi SWOT. Nah ini pemantauan yang terakhir adalah tahap ini ada betul untuk menentukan bagaimana mengevaluasi rencana untuk melihat apa semua sasaran telah tercapai. Ya wisatawannya apakah senang gitu ya hasil perjalanan itu. Penyusunan penyusunan program intervensi dilakukan rencana pemantauan evaluasi dalam sasaran yang telah dicapai itu. Jadi ini harus terus dicatat gitu, catat evaluasi perbaikan. Jadi terus menjadi catatan pribadi atau catatan sebuah komunitas dalam mengembangkan kegiatan geowisata. Nah, kemudian yang ketiga adalah menyajikan aktivitas interpretasi geowisata. Jadi saya lihat. Jam 9. Nah, udah jam 9 ya. Menyajikan tema interpretasi geowisata. Nah, ini tema. Jadi yang pertama adalah sebetulnya kalau seorang pemandu wisata itu mau berkunjung pertama harus mencari tema. Temanya apa? Tema merupakan salah satu teknik menghubungkan daya tarik wisata informasi dengan suatu informasi yang lebih besar dan luas. Tema adalah ringkasan dari aspek paling penting dari si komunitas. Tema dijabarkan dalam subtema, ya bisa tidak, bisa iya. Yang lebih spesifik, kembangkan hanya satu atau dua tema yang paling unggul dari satu daya tarik wisata. Tema adalah ide utama kunci dari tiap program dan kegiatan interpretasi. Dia harus menarik kan, bombastis gitu supaya orang tertarik. Jadi bisa tema ini bisa jadi judul promosi sebetulnya. Kalau sangat judul inspiratif atau menantang gitu. Jadi orang ingin daftar untuk ikut serta dalam kegiatan geowisata. Nah, ini manfaat tema. Tema dan program kegiatan interpretasi antara lain pengelola ingat atas keistimewaan kawasannya, efektivitas menggunakan sumber daya pengelola, pengunjung lebih mudah mengingat, melekat jika diulang-ulang makin kuat. Jadi mudah diingat gitu. Kayak tadi Baluran, Afrika di ujung Pulau Jawa, kan? Atau apalah banyak lah. Toba, kaldera terbesar di dunia, letusan terbesar di dunia lah, itu kayak Toba itu kan seperti itu. Banyak sekali yang bisa dimunculkan. Dan Toba sekarang sudah dapat sertifikatnya menjadi Global Geopark UNESCO. Perjuangan dari 2014 tuh Toba itu 2014 menjadi Geopark nasional. Menjadi Geopark nasionalnya 2014, baru terwujud menjadi Geopark UNESCO sekarang 2020, berarti 6 tahun. Butuh 6 tahun untuk menjadi UNESCO Global Geopark. Sekelas Toba yang begitu fenomenal. Karena apa? Yang dinilai UNESCO itu bukan hebatnya fenomena geologi, tapi ke arah pengelolaan kawasan yang mampu
memberikan janji pemberdayaan masyarakat, meningkatkan ekonomi masyarakat itu signifikan di nilainya, bisa terwujud gitu. Seperti itu. Lanjut, tema dapat mengarahkan pengembang mengembang garis besar isu outline atau rancangan cerita storyline interpretatif. Tanpa tema, interpretatif tidak dapat terarah. Bisa tema, tapi kalau tidak diinterpretasi secara baik, ini tidak dapat terarah. Tema juga dapat makan untuk menggunakan bahan-bahan promosi. Tadi saya sudah katakan juga, jadi tema itu bisa jadi bahan promosi. Namun bentuk kalimat tema sendiri bukan bentuk slogan-slogan promosi. Jadi kalau kebetulan tema itu sangat menarik gitu ya, ya bisa jadi bahan promosi. Nah, hubungan tema subtema. Jadi misalnya ini contohnya. Menyusuri jejak batuan dari kelam bumi dan lautan. Subtemanya bisa keunikan bentang alam dan menunjukkan kas dan granit berumur Permian. Keunikan keberadaan hubungan batuan kas dan granit. Subtemanya bisa ke sana. Menyusuri jejak bekas tambang dalam tua sawah Lunto. Ini subtemanya jejak batu bara terbaik Indonesia di terowongan Mbah Suro. Jejak industri pertambangan tua batu bara, romantisme budaya orang rantai. Nah, ini kan subtemanya bisa. Jadi subtema utama itu juga bisa jadi subtemanya bisa sebuah fenomena budaya bisa. Dan itu sangat terkait. Budaya orang rantai itu sangat terkait dengan eksploitasi batu bara di sawah Lunto. Dan itu menarik sekali dan sangat berhasil sebetulnya pengelolaan sawah Lunto itu salah satu sebetulnya pengelolaan fenomena geologi yang pertama berhasil sebetulnya. Kalau sebelum jadi geopark nasional dia sudah berhasil melakukan apa ada di pikiran geowisata gitu kan sebetulnya. Nah, itu sawah Lunto dan sekarang dari Kukan jadi geopark nasional. Kemudian ini contohnya menyusuri curug di Gawir Pato Jampang. Nah, ini yang di Ciletuh. Oh, ternyata Pato Jampang batuan pratersier. Jadi subtemanya akan bercerita formasi Jampang yang berumur pratersier. Curug sebagai pemandapan alveolar Ciwaru. Pato Jampang tempat kehidupan budaya Pejampangan. Nah, ini budayanya. Jadi subtema itu sebetulnya bisa dari tema utama itu bisa diterjemahkan ke subtema itu memunculkan keunikan geologinya, keunikan budaya, dan keunikan hayatinya, gitu kan. Nah, kemudian ini menggapai puncak Plato Jampang. Ternyata di puncaknya itu ada all andesite. Jadi batuan endapan laut sebetulnya. Yang terakhir ini menyusuri jejak asal geyser Sisolok. Jadi inilah sebetulnya hubungan antara tema dan subtema. Nah, nanti subtema ini akan menjadi bahan, bisa menjadi beberapa topik lagi, atau bisa langsung dibikinkan sebuah storyline-nya, sebuah cerita geologi gitu. Nah itu. Lalu cerita geologi itu, ya itu sebaiknya bisa menghubungkan tiga komponen ya, komponen alam dan budaya. Jadi geologi, hayati, dan budaya itu bisa digabungkan. Nah, yang sulit budaya, yang menarik itu yang paling powerful, misalkan kalau budaya itu yang sangat terkait dengan geologi, ya, dengan kegeologian. Misalkan di Toba ada batuan Igningrit, kemudian di satu sisi ada batuan persidangan gitu ya, di Tuk-Tuk itu. Nah, ternyata seorang interpreter di sana tidak pernah menceritakan asal usul batuan itu dari bahannya dari mana diambil, tidak pernah. Gitu. Nah, disitulah masuk sebetulnya memberikan pemahaman para pemandu yang di Toba itu untuk sebelum menjelaskan budayanya, menjelaskan dulu adalah fenomena geologi dari batuan persidangan itu, gitu kan. Itu akan sangat menarik. Itu kalau oleh UNESCO dinilainya 10 gitu. Nah, pertimbangan dalam menyusun tema pastilah memiliki keterkaitan cerita geologi, ya. Memiliki keterkaitan cerita geologi antara satu keragaman geologi dan keragaman geologi lainnya, juga dengan keragaman lainnya yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Mampu meningkatkan kekebalan wilayah, artinya dapat menghubungkan seluruh wilayah di dalam kawasan geowisata.
Jadi kalau tersebar dengan baik, situs geologinya itu sangat menguntungkan bagi masyarakat di sana gitu. Jadi artinya pemberdayaan secara merata bisa terjadi, bisa terwujud. Dapat mendorong upaya pelindungan pelestarian keragaman geologi, keragaman hayati, keragaman budaya, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan terhadap lingkungan alam budaya. Dapat mendorong keterlibatan masyarakat dan menggerakkan perekonomian lokal melalui pengembangan produk-produk khas lokal berbasis tema geologi yang terbentuk. Mampu menarik minat wisatawan untuk dapat berkunjung dan pada akhirnya dapat mendorong upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di kawasan jalur geowisata atau di kawasan geowisatanya. Ini sebetulnya pertimbangan dalam menyusun tema. Jadi bagaimana kita menyusun tema, mengarahkan wisatawan ke titik-titik yang memang intinya adalah keragaman geologi, keragaman hayati budaya, tapi juga melewati jalur-jalur masyarakat gitu ya, lokal-lokal, lokasi-lokasi pemberdayaan masyarakat. Itu penting itu. Jadi tidak harus langsung masuk hutan ke situs, jangan, harusnya dicari bagaimana kita bisa beristirahat di satu kampung, dan kampung itu memang binaan dari kawasan geowisata tersebut. Nah, contoh tema misalkan ini nih, Ciletuh Pelabuhan itu daratan pertama Pulau Jawa bagian barat. Ini sebuah tema, ini contohnya. Kemudian, mengapa Ciletuh istimewa? Nah, kan gitu kan, kenapa judul? Jadi seperti judul ini seperti menunjukkan bahwa Ciletuh atau Pelabuhan itu sangat istimewa. Kenapa? Gitu kan? Karena dia daratan pertama Pulau Jawa. Di mana letak utamanya? Ini bisa dijelaskan gitu ya. Paling tidak ada 3 alasan katanya. Menyingkap aneka batuan kerak samudra yang tadi katakan melans, campur aduk, sedimen dalam, mental, dan lereng benua yang besar dari walung subduksi konvergen lompeng yang belum kapur 160 juta tahun yang lalu, yang buat menjadi salah satu dari 2 tempat pengembangan tua di Pulau Jawa. Itu poin pertama. Sebab yang kedua adalah yang menunjukkan runtuhan luar biasa antara tinggian plato Jampang dan dalaman Teluk Pelabuhan Ratu. Terus yang ketiga adalah panorama geoekologi yang spektakuler, itu kata Pak Awang Satyana, itu yang kemarin mengajar juga. Nah, ini tektonik Ciletuhnya ini sebetulnya kenapa menarik, memang Ciletuh berada di sini gitu kan. Nih, ada di palung subdaksinya di kompleks. Jadi sinilah yang terbentuknya melansu di sini. Nah, ini gambarannya, ini interpretasi oleh Pak Awang. Pak Awang yang menginterpretasikan Ciletuh itu karena dia skripsi S1-nya di sini juga di Ciletuh. Jadi pasti dia sangat hafal. Contoh subtemanya. Nah, ini yang tadi. Nah, ini subtemanya kan dari ini yang rekomendasikan UNESCO. Ini hasil rekomendasi UNESCO. Dulunya geopark itu cuma segini. Cuman waktu nasional pertama ada Ciletuh saja. Tetapi begitu ada rekomendasi dari UNESCO, ini menjadi sebesar ini. Dan dari sebesaran ini menjadi 3. Jadi ada 3 area atau 3 fenomena geologi yang bisa dipilah gitu kan, dari tema utama menjadi dipilah menjadi subtema. Yang satu ada pergerakan jalur magmatisme, yang kedua plato Jampang, yang ketiga adalah proses subduksi. Itu. Nah, ternyata yang fosil subduksi itu ya, yang subduksi ini, yang ini dibagi 3 juga. Ternyata ada subtema ya, menjadi subtema itu dibagi 3, jadi subtema lagi gitu kan. Ada yang pertama, ada yang subduksi satunya yang masih lokasi di sini. Jadi ini ada satu kenapa dipisahkan? Ini menjadi 3 sebetulnya, ada 4 kalau salah. Ini karena ada satu cerita utuh yang saling terkait di sini. Ada situs-situs ini itu sangat terkait bercerita di sini. Nah, ini dikatakan sebagai fosil subduksi yang diketemukan di sini. Kemudian subtema 2 ini fosil subduksi juga. Nah, ini tadi diarah di sini. Yang tadi di sini gitu ya, sekelompok, ini satu cerita, ini bisa bercerita juga. Tapi ini masih terpilah-pilah, parsial-parsial masih berupa geosite. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi dasar seorang pemandu wisata
berdasarkan data ini membuat storyline gitu, cerita. Lalu Rani bisa menjelaskan dari sisi penyelenggaraan kita. Halo? Oh. Lanjut Pak, ada suara masuk. Lanjut aja Pak. Oh lanjut. Ya, okay. Ada suara masuk. Nah Pak. ini, maaf. Jadi subtema posisi subdaksi 3, ada 3. Jadi yang tadi, yang subtema aja dipecah menjadi menjadi topik-topik lah, sebenarnya itu judulnya topik aja, jadi topik. Itu topik subdaksinya itu menjadi 4. Itu menarik gitu, udah detail lah gitu ya di Ciltu Pelabuhan Ratu tuh modal dasar untuk para pemandu geowisata untuk mengeksplor lebih mendalam itu sudah cukup lengkap. Nah, ini yang Plato Jampang. Ini Plato Jampang ya. Jadi sini ada berapa? Ada 2 situs, Pantai Loji dan Curug Gentong gitu kan. Plato Jampangnya. Kemudian ini ada subtema ini yang pergeseran jarum magmatisme. Di situ ada 4 geosite atau situs geologi penting. Nah, ini harus dirangkai. Ini adalah modal dasar yang seorang pemandu untuk merangkai, membuat storyline, sebuah cerita gitu, cerita geologi yang menarik gitu kan. Kemudian ditambahkan dengan fenomena lainnya selain geologi, fenomena hayati dan budaya. Ini nanti kalau sudah ada 3 itu bisa membuat sebuah jalur yang dikatakan jalur geowisata nantinya. Nah ini kan ilustrasi dari fenomena yang menariknya itu. Jadi dari pergeseran jarum magma itu ada di Geyser Sisolok. Ini langka sekali. Di Pulau Jawa di mana yang seperti ini coba yang ada? Boleh dicari yang sama gitu. Jarang nih barang langka. Artinya kalau udah langka seperti ini harus dilindungi. Perlindungannya pakai apa? Pakai permen KCAG, kawasan cagar alam geologi gitu. Kalau ditetapkan untuk geopark ya pakai permen warisan geologi. Tetapi untuk sebagai lindung ditetapkan sebagai kawasan cagar alam geologi. Jadi ada 2. Kenapa harus cagar alam geologi? Karena dia bagian dari undang-undang tata ruang. Jadi kalau daerah ingin memasukkan dalam rencana tata ruang di kawasan lindung ya harus KCAG, gitu kan, istilahnya seperti itu. Kemudian pengembangan tema geowisata, sehingga para interpretator geowisata harus mengembangkan seperti diungkap Feden yang disebut jadi bapak interpretasi. Beliau menyatakan ya, jadi tetap yang tadi saya katakan bahwa subtema yang dibikin oleh Badan Pengelola Geopark itu sebagai modal dasar, bukan barang jadi. Nah, para interpretator ini harus menindaklanjutinya, gitu kan, diinterpretasi kembali. Nah, beliau menyatakan bahwa interpretasi lingkungan adalah suatu aktivitas pendidikan mengungkapkan arti dan hubungan antara objek alami dan kelompok sasaran. Jadi interpretasinya itu harus melihat sasaran yang akan dicapai, siapa sebetulnya profil wisatawannya, itu sebetulnya ke arah sana. Kalau anak-anak kan berarti harus terjemahkan lebih sederhana gitu, lebih sederhana lagi supaya anak-anak SD paham gitu. Nah, itu tingkat kesulitan pemandu itu di situ, begitu berhadapan dengan profil wisatawannya seperti apa. Jadi tidak bisa sama. Sedangkan yang dimunculkan oleh tadi Badan Pengelola sifatnya adalah untuk semua gitu kan, untuk semua orang gitu, secara umum. Nah, interpretasi yang dimaksud itu adalah kegiatan misalnya dilakukan pemandu lingkungan dalam hal geowisata yang melibatkan langsung antar interpreter, kelompok sasaran, objek interpretasi yang ada, sehingga kelompok sasaran dapat secara langsung melihat, mendengar, atau bila mungkin mencium, meraba, dan merasakan objek-objek interpretasi yang dipergunakan. Itulah sebetulnya. Jadi ingin tahu batuan berumur tersier gitu ya, berumur Miosen dengan ini karena mencium batuan tersier yang berumur Miosen atau Eosen, bedanya apa gitu. Mungkin begitu. Nah, penyajian sekarang masuk ke penyajian outline dan storyline. Untuk memulai menyusun informasi interpretatif geowisata terlebih dahulu harus membuat outline dan storyline. Outline adalah struktur cerita interpretasi dan kembangan sesuai tema dan subtema tadi.
Storyline adalah rangkaian cerita maupun penjelasan disusun mengacu pada tema subtema. Nah, tahapan menyusun outline storyline itu meliputi tahapan seperti berikut. Mengapa objek itu penting? Ya, penting itu harus kuncinya. Apa pesan yang akan disampaikan? Siapa pengunjungnya? Bagaimana strategi bercerita? Pelengkapan peralatan apa yang dibutuhkan? Ini udah dari tadi udah dibahas sebetulnya. Ini aja. Jadi seperti ini sebetulnya penyajiannya. Ya. Mengapa objeknya udah dijelaskan? Apa pesan yang akan disampaikan? Tadi juga. Siapa pengunjungnya sudah juga. Nah, ini bagaimana strategi berceritanya? Nah, ini penulis ya harus bisa membuat storyline-nya. Lalu pelempatan, apakah cukup cerita, apakah butuh peta gitu ya, butuh peta atau butuh peta interpretatif juga disiapkan gitu. Atau seperti apa? Nah, itu ada satu perjalanan, ada selalu rangkaian penyajian outline dan penyajian untuk mendukung kegiatan geowisata. Nah, mengenali arti penting dan makna dari daya tarik. Kegiatan yang berharap ini identifikasi atribut penting memiliki daya tarik wisata, kaitan konteks yang lebih luas, kaitan sumber daya tarik yang memiliki atribut penting saling terkait dalam konteks. Tadi kan pertanyaan sudah ada, yang contoh di Pelabuhan Ratu itu di Ciletu sudah ada, sudah dibagi-bagi, ada tema, subtema, ada topik gitu kan, ada objek, ada objek-objeknya, topik atau objek-objeknya, atau geosite-geosite-nya. Nah itu temanya sudah ada, tinggal ceritanya bagaimana, gitu. Merangkai, lalu membuat jalurnya, mau dari mana jalurnya, mulai ceritanya dari mana, nah gitu kan, bisa dari kaki dulu, bisa dari kepala atau dari perut dulu, naik ke kepala, lalu turun ke kaki, bisa kan gitu cerita, gitu. Seperti itu. Jadi itu sangat tergantung kemampuan, pengetahuan dan kemampuan seorang seorang interpretator geowisata. Nah, seperti di Pelabuhan Ratu ini master plan-nya sudah ada. Ini mencakup ini objek wisata sebenarnya banyak sekali gitu. Nah, tadi kan objek yang peta-peta tadi yang ada tema itu kaitannya dengan sangat geologi sekali. Nah, untuk membuat satu cerita, untuk membuat jalur geowisata, lalu ceritanya apa di jalur geowisata ini bisa melibatkan sebaran daya tarik wisata. Ini daya tarik wisata itu baik alam, juga budaya ini yang terdaftar yang banyak ini gitu. Yang banyak ini adalah itu menjadi modal dasar. Ini yang perlu didapatkan. Kebetulan ya Pelabuhan Ratu sudah memiliki master plan-nya. Jadi yang data-data begini itu lengkap. Sebenarnya tinggal para pemandu wisata itu sebetulnya langkah pertama ya minta data ini ke Badan Pengelola Geoparknya. Diminta paling tidak memfotokopi, paling tidak dapat PDF-nya gitu kan. Nah, sebagai modal begitu ada order bisa nyusun di rumah gitu. Sebelum melakukan kunjungan persiapan gitu ya, biasanya berkunjung ke lokasi untuk menyiapkan sebelum membawa wisatawannya. Sesuatu menjadi atribut penting itu adalah keunikan dan sumber daya. Jadi yang unik-unik lah sumber dayanya. Sesuatu yang tentang sumber daya dari wisata memiliki paling seperti tua atau tidak itu menjadi kunci ya, atribut pentingnya harus diketahui. Seperti Pelabuhan Ciletu itu tertua gitu kan. Kalau misalkan Rinjani tertinggi gitu kan, salah satu gunung api kedua tertinggi. Kalau ke Sumatera ke Kerinci tertinggi. Kalau terbesar mungkin Toba, Tondano itu terbesar, danau terbesar dan lain sebagainya. Contoh ini, nah ini situs Cianjur menunjukkan keunikan batuan gitu berupa columnar join yang berkaitan dan melekat dengan budaya masa lalu. Nah ini menjadi cerita bagus. Batuannya adalah ini columnar join, lalu diperlakukan manusia sebagai mengembangkan budayanya gitu kan. Columnar join ini kan. Jadi geoarkeologinya itu sangat menonjol nih untuk situs Gunung Padang. Ini sebentar, kopi dulu.
Nah, ini berapa menit lagi, Pak? Masih panjang ya? 10 menit lagi, Pak. 10 menit lagi. 10 menit lagi. Nah, ini Gunung Padang diilustrasikan tadi dari kondisi seperti ini ya, dari kondisi seperti ini para ahli geologi, arkeologi bergabung. Pokoknya multidisiplin terjun di Gunung Padang, akhirnya mencoba dia menginterpretasikan Gunung Padang seperti ini. Ya boleh-boleh saja. Tingkat kebenaran seperti apa? Nah, ini kan bagian dari penelitian. Kalau seorang pemandu soal tingkat ketertarikan seperti apa, yang penting ini sudah dilakukan kajian secara komprehensif oleh sekelompok ahli ya, dan ditulis pada sebuah jurnal, itu sudah modal dasar untuk dikembangkan sebagai bahan bisa sebagai bahan interpretasi untuk kebutuhan kunjungan ke Gunung Padang ini. Ini udah bagus, lumayan. Untuk setiap sumber daya dan wisata dikait dengan konteks serupa. Nah, ini ya, konten yang dapat menjadi tema interpretasi dan yang penting di sumber daya tarik wisata termasuk makna yang terkandung dalamnya dapat subtema atau topik. Selanjutnya rangkaian cerita tersebut jadi modal dasar bagi para pemandu dan interpreter geowisata untuk kembangkan sesuai kapasitasnya. Jadi pemandu itu intinya harus meningkatkan kapasitas. Kapasitasnya itu ya itu memang berjalan waktu terus punya pengalaman akhirnya di kepalanya itu penuh dengan pengetahuan gitu ya, pengetahuan yang bila melakukan perjalanan itu tidak akan susah lagi gitu. Nah, jadi sebetulnya ini para pemandu itu sebetulnya pengembangan dirinya sebelum membawa turis itu bisa melakukan pemutahiran data, kemudian mengembangkan interpretasi secara lebih ke lokasi yang akan dikunjungi. Yang menurut pemandu ini akan sangat menarik. Nah, ini contohnya dia men-skate gitu, mempelajarinya. Gitu. Atau ini pun bisa saja seorang pemandu mengajak para wisatawannya, ya, geowisatawannya untuk mencoba menginterpretasikan menurut pemikiran atau pengetahuan yang dia miliki. Dan itu menjadi bahan evaluasi nantinya, bisa bahan evaluasi bagi atau pengetahuan baru bagi pemandunya. Jadi nyuri ilmu lah istilahnya, nyuri ilmu dari wisatawan itu sendiri. Nih, menentukan pesan yang akan disampaikan. Tujuan dari tahap ini adalah menentukan pesan yang mau disampaikan. Mengidentifikasi, menentukan visi, menentukan pesan yang disampaikan kepada pengunjung. Yang dihadapi adalah sumber daya tarik. Nah, ini lewatlah ini. Ini menjadikan sebuah gunung api ini. Menjadikan sebuah gunung api yang indah, menawan. Nah, ini gunungnya nggak ada nih. Dulu ini bercerita tentang fenomena tumbuhnya Gunung Krakatau. Ya, dulu ini dibikin sebetulnya sudah banyak yang bikin tema, subtema, storyline-nya ya untuk Gunung Krakatau yang seperti foto ini. Sekarang nggak ada gitu. Jadi yang untungnya fotonya banyak. Jadi bisa yang muncul ada gunung api baru gitu yang udah hilang, muncul lagi dari laut sekarang sedang tumbuh. Nah, gitu kan. Nah, itu sih bikin ceritanya malah ceritanya akan diikuti, berkembang terus ceritanya. Setiap saat karena tumbuh. Jadi misalkan setiap tahun gunung itu tumbuh berubah, tumbuh ke atas itu ya, tumbuh akan menjadi cerita baru. Selalu akan menjadi cerita baru. Nah, bagi identifikasi siapa pengunjung misalnya akan menjadi peserta program edukasi. Nah, profilnya, usia, ini tadi udah nih, perilaku, pola kunjungan untuk kelompok wisatawan, tingkat minat terhadap daya tarik wisata, kegiatan dilakukan daya tarik wisata, kebutuhannya, fasilitasnya, informasinya, pelayanannya seperti apa. Mengidentifikasi, ya, menentukan. Nah, ini menentukan strategi bercerita. Jadi
Tujuan dari tahap ini adalah menyusun rangkaian cerita storyline dan menentukan teknik interpretasi yang dapat diterapkan. Yang dilakukan pada tahap ini adalah menyusun garis besar ceritanya. Sebagai kerangka pokok pikiran cerita yang hendak diinterpretasikan, author harus berusaha membentuk alur cerita. Ya, alur cerita, ya itulah. Yang penting datanya. Datanya seperti apa gitu, nanti alur. Seperti saya gambarkan, tema, data Pelabuhan Ratu itu udah punya tema utama, ada subtema, kemudian ada topik atau geosite-nya. Geosite-nya ada apa. Nah, lalu bagaimana hubungannya antara tema subtema itu? Gitu kan. Lalu menulis rangkaian cerita, komponen utama dari suatu rangkaian cerita story-nya seperti apa. Nah ini, kalimat fokus. Jadi dari sebuah komponen dari satu cerita atau storyline itu, ada kalimat fokus. Kalimat yang membuat pengunjung wisatawan memfokuskan perhatian pada objek interpretasi. Lalu ada kalimat penjelasan, kalimat yang merupakan bagian utama dari narasi fokus pada penjelasan arti penting objek interpretasi yang ingin disampaikan kepada wisatawan pengunjung. Kalimat penghubung dengan tema dan subtema, kalimat yang menghubungkan antara penjelasan dengan tema dan subtema. Kesimpulan, gong dari interpretasi adalah kalimat berisi elemen utama dari penjelasan dan himbauan kepada wisatawan. Dalam penyusunan kesimpulan harus merujuk pada sasaran dan pesan yang akan disampaikan. Jadi sasaran pesannya tetap aja adalah harus terkait dengan geokonservasi. Ya, dengan geokonservasi. Karena geokonservasi penting untuk keberlanjutan kegiatan wisata juga. Kalau sudah objek wisata tidak mendapat support dari masyarakat, ya, malahan masyarakat sendiri malah menambang, menghilangkan, itu kan sangat rugi gitu kan. Jadi sebetulnya memberi pemahaman tentang geokonservasi ini bagian dari promosi pembangunan berkelanjutan gitu kan, pembangunan berkelanjutan. Lalu kalimat transisi, kalimat yang menghubungkan daya tarik wisata objek informasi dan daya tarik wisata objek informasi berikut sesuai tema. Nah ini sebetulnya kalimat transisi itu bisa transisi atau memang penghubung juga kalau misalkan fenomena geologi itu sangat terkait dengan fenomena budaya, itu luar biasa gitu kan. Itu sangat bukan transisi lagi itu. Jadi justru itu menjadi satu penghubung antara alam dan budaya. Kunci dari penyusunan rangkaian cerita lain adalah, ya ini kunci keberhasilannya, menjelaskan arti penting dari daerah wisata, dituliskan sebagai kalimat lengkap, fokus pada sasaran pesan yang ingin ditangkap oleh pengunjung, tidak hanya sekedar memberikan data dan informasi, tetapi memberi makna yang lebih bagi pengunjung wisatawan. Tingkat kedetailan sesuai dengan kelompok wisatawannya. Kaitan sesuatu yang berwujud dengan yang tidak berwujud, misalnya bentuk geologi, toleransi agama, dan akulturasi. Memberikan peluang kepada wisatawan untuk menentukan sendiri makna daya tarik wisata bagi dirinya dan menemukan sesuatu yang baru bagi dirinya. Nah ini kayak kunci keberhasilan kalau dia bisa menyimpulkan pada kita ketika dia diberi kesempatan untuk mengutarakan perjalanannya, lalu dia bisa menemukan sesuatu yang baru gitu kan dari perjalanannya. Itu suatu keberhasilan yang luar biasa. Menentukan teknik interpretasi sesuai hal yang diperhatikan untuk menentukan teknik interpretasi adalah elemen penting storyline-nya, karakter kebutuhan pengunjung yang menjadi peserta program interpretasi. Jadi storyline itu sangat terkait dengan karakteristik pengunjung. Jadi profil pengunjungnya gitu, itu sangat gitu. Kalau harus ada penyesuaian dengan wisatawannya. Kemudian menentukan perlengkapan peralatan yang dibutuhkan untuk menunjukkan promosi. Nah ini sangat tergantung kalau sudah diketahui karakter pengunjung seperti apa. Kalau anak-anak artinya harus banyak gambar gitu kan, harus banyak gambar. Dibutuhkan gambar-gamarnya yang inspiratif gitu, yang yang sesuai dengan umurnya lah. Gaya bahasa spesifik, aktif, konkret, dan akrab. Ini yang umum. Nah ini mengakhiri aktivitas interpretasi geowisata. Menguji kepuasan wisatawan.
Nah, jadi sebetulnya memberi kesempatan menuangkan pikirannya dalam kegiatan geowisata itu adalah kita tujuannya adalah menguji kepuasan. Kalau bisa menceritakan, bisa mengutarakan kekagumannya, ketakjubannya, atau malah mampu menginterpretasi selain yang kita utarakan, itu adalah akan nilai kepuasannya akan sangat lain. Lalu sebuah survei kemampuan untuk menilai kepuasan ini seperti itu. Lalu mengeluarkan rencana investasi geowisata. Jadi, dari perjalanan itu apa yang kita susun ya di awal ya di perencanaan si tema subtema setelah lainnya itu bagaimana sebetulnya dampaknya terhadap kegiatan wisata itu, apakah berjalan lancar dengan baik atau malah menimbulkan ada masalah, ini menjadi bahan evaluasi. Nah, ini umpan balik gitu ya. Jadi evaluasi mendapatkan umpan balik itu bisa juga misalkan begitu setelah berakhir, sebelum pulang disebarkan kuesioner untuk mengisi. Jadi seperti sekarang aja di kelas ada pertanyaan sebelum ada post-tes, pra-tes, nanti ada post-tes gitu. Itu sama ini kegiatannya juga begitu, ada pra-tes, ada pra-evaluasi dan sebelum perjalanan dan setelah perjalanan. Itu kan bagian dari evaluasi untuk umpan balik dari wisatawan. Ya, itu meliputi efektivitas emosional, konektif, dan perilaku. Kemudian 5, menyusun kegiatan berwawasan konservasi alam dan budaya. Kalau saya sih mengaitkannya dengan jalur geowisata. Pada dasarnya menyusun kegiatan berwawasan konservasi alam dan budaya dapat dilakukan melalui penyusunan jalur geowisata. Jadi jalur geowisata itu dikembangkan untuk menghindari kecenderungan wisatawan berkeliaran seacak dan berupaya mendorong keselamatan pengunjung. Jalur wisata tersebut harus dikelola secara baik dan efektif sesuai dengan daya dukung sehingga pada saat yang sibuk kehadiran wisatawan pun mampu dikendalikan. Hal penting adalah mencegah kerusakan situs alam dan budaya yang menjadi tujuan wisata. Nah, ini pengelolaan situs budayanya seperti ini nih. Ini di Inggris, ya. Ini bangunan-bangunan menggunakan batuan berumur Devon, jadi sekitar 400 juta tahun. Jadi hubungan antara geologi dan bangunan itu ada di umurnya. Jadi batuan-batuan ini ada gereja tua, ini bekas Raja Henry, gitu. Persembunyian Raja Henry. Ini ada batuan Devon, berumur Devon. Nah, itu ada keterangannya di sini itu. Keterangan di sini ada bahwa ini batuan berumur Devon. Ini Raja Henry yang pulang dari Yerusalem mau dibunuh, dia sembunyi di rumah yang bentuk gereja, gitu kan. Di sini. Pengertian jalur geowisata. Jalur geowisata merupakan salah satu alternatif pengelolaan wisata berbasis penguatan sumber daya geologis secara aman dan lestari yang mengaitkan satu geosite ke geosite lainnya, termasuk memadukan secara keilmuan dengan biosite, culture site, dan biosite dan culture site, gitu kan, dalam mewujudkan suatu tema geowisata tertentu. Nah, beberapa hal yang diperhatikan dan mengenai jalur wisata sebagai produk pariwisata tematik adalah membangun infrastruktur, menata landscape, membuat tema spesifik, menciptakan pengalaman yang berkesan, mendorong pertumbuhan industri usaha lokal, menggabungkan 3 pilar. Jadi jalur geowisata itu harus ke sini, harus diperhatikan. Menurut saya yang paling penting adalah mendorong pertumbuhan industri usaha lokal. Jadi harus dilewati lah. Bagaimana caranya jalur geowisata itu melewati adalah pusat-pusat industri masyarakat, usaha lokal, usaha masyarakat gitu. Karena itu tujuan utamanya adalah pemberdayaan masyarakat. Selain konservasi adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah bagaimana jalur geowisata yang dibangun di Stonehenge, London gitu kan. Semua wisatawan itu tidak bisa memegang situs ini. Karena ini daerah ini sudah dilindungi gitu kan sebagai cagar budaya. Cagar budaya di ini tidak bisa. Paling dekat sebegini ada kurang lebih 10 jarak terdekat itu 20 meter. Yang lainnya begini aja jalurnya. Dari jarak jauh aja bisa melihatnya. Itu sebetulnya jalur wisata itu betul-betul harus bagaimana menjaga bahwa situs yang dikunjungi itu tetap aman, ya tidak rusak. Pengelolaan wisata memberikan kontribusi terhadap pengembangan kepersadaran dalam beberapa hal, fokus pada seluruh destinasi.
Jadi harus, kalau memang seperti geopark harus seluruh destinasi itu kalau bisa dikunjungi. Makanya jalur wisata itu bisa banyak. Jadi bisa menjadi pilihan wisatawan nantinya. Temanya banyak, lalu nanti akhirnya menjadi jalur wisata yang banyak juga. Jadi pilihan lah. Nah ini seperti ini ya. Ini satu objek geowisata ini di Tottori Jepang, Kaigan. Ini punyanya Pak Igan ini. Ini yang punya. Jadi ini menjadi objek yang paling banyak dikunjungi di Geopark Kaigan Jepang. Padahal di Indonesia juga punya ini di Parangtritis. Kalau di Parangtritis anehnya ini malah dihijaukan, katanya ini gundul, dihijaukan katanya. Padahal itu fenomena geologi unik gitu Parangtritis tuh. Makanya sekarang makin menghilang sebetulnya. Kalau ini malah dipelihara. Dia hanya bisa diambil untuk membuat ini, ada satu gedung ini milik masyarakat, lalu dia diperuntukkan dari beberapa negara untuk mengisinya ya. Jadi melukis atau membuat patung dari bahan ini, bahan pasir. Nah, ini ke ruang ini, ke ruang pamer ini masuk bayar, yang menerima uangnya adalah masyarakat itu sendiri yang mengelola kawasan ini. Gitu, ini menarik sekali. Menyediakan fasilitas umum, interpelasi, nilai penting daya tarik wisata, meningkatkan daya tambah daya tarik wisata dan daya tarik. Saya agak percepat ya. Sebetulnya berulang-ulang sih, hampir sama. Industri usaha masyarakat lokal secara berkelanjutan. Nah, jadi gini, dari subtema keunikan fasilitas ini sebagai modal dasar. Nah, ini sebetulnya dikembangkan kalau di Pulau Bantu udah menjadi ini menjadi jalur geowisata. Ini udah ditulis di sini, ada jalur geowisata 1, menelusuri jejak fosil tektonik Celetu. Wah, gitu. Judulnya udah seperti itu. Nah, ini jalurnya dari sini ke sini. Gitu. Ini yang 1 nih. Kemudian ini yang fosil subduksi 2. Nah, ini jalur geotracknya. Menyusuri pantai ternyata dia. Karena banyak situs geologi yang melans itu di sini munculnya. Batuan campur aduk itu di sini nih yang unik itu. Jadi dari peta sebaran geosite ini bisa dikembangkan menjadi jalur geowisata. Ya, geowisata ini sebetulnya sangat tergantung kepada agen perjalanan wisatanya bisa membuat sendiri sebetulnya. Kalau data-datanya bikin sendiri. Ini adalah yang dibuat oleh badan pengelola. Badan pengelola geopark di sana. Nah, ini subtema fosil subdak 3-nya. Ternyata dia pantai dia. Pantai juga. Jadi dari tema ini bisa menjadi jalur geowisata. Plato Jampang. Ini juga, ke sana. Dari pantai dia menuju sebuah puncak. Kemudian ini pergeseran Jombang Maktis. Nah, ini perjalanan nih. Perjalanan ini gabungan antara fenomena geologi menuju geyser, juga menuju pusat-pusat budaya yang ada di Pelabuhan Ratu. Ya. Nah, jadi makanya di sini judulnya menguak landscape budaya dari zaman batu sampai modern. Nah, judulnya udah gitu kan. Nah, itu contoh-contohnya masih banyak lagi sebenarnya contohnya. Sebenarnya ini peserta nanti harus membuat, peserta itu mencoba, pesertanya dari daerah mana, coba membuat seperti ini gitu. Temanya apa, punya fenomena apa, dibikin tema, lalu membuat jalur geowisatanya. Melaksanakan kegiatan berwawasan konservasi alam dan budaya. Peran interpretator. Nah, ini kaitannya peran interpretator. Sebetulnya ini kemarin Pak Bahtiar itu menjelaskan tentang pemandu geowisata kan, melaksanakan pemanduan. Ya, pemandu interpretator geowisata. Ini saya coba aja karena waktunya sudah habis nih, udah habis. Menandakan tujuan, cepat aja nih. Nah, ini nih. Menandakan tujuan, mengapa kita ingin memastikan geosite? Ya, karena lihat fenomena. Ini fenomenanya. Ini di Jeju ini. Ini adalah kawah. Kalau lihat gini nggak ada apa-apanya. Kalau didekati nggak ada apa-apa, cuman ada batuan. Udah, ada lekukan. Tetapi ada ceritanya, cerita geologinya. Maka dikunjungi banyak orang gitu.
Apalagi ini adalah gua bukan kas ini guanya, tapi gua lava. Gua lava terpanjang di dunia ini ada di Jeju, 7 km dia. Jadi besar sekali ini. Ini lebarnya bisa sampai ada yang 15 meter ke dalamnya itu. Nah, ini menarik itu. Jadi fenomena geologi ini sebetulnya. Kalau kita ditanya menandakan tujuan, maka kita masuk geoscience. Nah, ini. Karena dari sisi visual juga sudah indah. Apalagi diberi cerita geologi akan lebih indah lagi. Malahan takjub. Nah, bagaimana ketakjudan itu bagaimana ketakjudan itu disederhanakan melalui analog-analog gitu, pemekaran gitu, pemekaran benua atau ada tumbukan gitu kan. Itu adalah tujuan speak dan penelitian geosa adalah tujuan konektif. Pengunjung sebagai interpretator, tujuan emosional, perilaku yang tadi apa mungkin dilakukan atau dimaksud oleh pengunjung untuk dilakukan sebagai hasil dari interpretasi. Nah, ini sebetulnya kan kalau di Geopark memang sudah tersedialah modal dasar untuk menginterpretasi lebih lanjut itu sudah ada. Ini seperti ini adalah di Unsien Volcanic Geopark. Mengenai sumber daya, apa yang kita tafsirkan? Pemandu interpretator geosa harus memiliki pengetahuan yang sangat luas. Itu berarti harus IKRO. Pemandu harus memiliki pengetahuan tentang isu masa lalu, ya IKRO juga. Selain itu perlu menganalisis beberapa faktor seperti keamanan, akses. Ini pengalaman. Faktor menganalisis beberapa faktor keamanan, akses, dampak kunjungan, daya tarik. Nah, ini juga sebetulnya pengalaman yang akan berjalan dan selain IKRO. Sebaiknya interpretasi berawal dari mana? Bisa dari yang luas dulu. Bicara bagaimana Indonesia terbentuk. Nah, misalkan Indonesia Timur terbentuk, ini bisa menjadi bahan, Kemudian mengapa Pulau Sulawesi dikatakan unik? Nah, ini ada cerita geologinya. Ternyata Sulawesi itu dulu adalah berdempetan dengan Kalimantan. Dengan proses tektonik dia mekar. Terjadi spreading. Nah, terpisah nih di atas nih dari itu. Dari sini ke sini, seperti balik nih. Gitu. Nah, ini juga penyederhanaan. Bagaimana tumbukan ya, lempeng itu ya, ilustrasi tumbukan lempeng benua dan lempeng samudra diilustrasikan oleh sebuah kendaraan. Jadi kalau ini oleh apa nih? Ini perahu gitu kan, ini perahu gitu kan, perahu besar dan kecil gitu kan. Kalau ilustrasi tumbukan lempeng benua itu ada seperti tumbukan mobil. Kemudian mengenai target audiensnya siapa yang ditujunya ya sama juga sebetulnya. Nah ini geotrack. Nah ini pernah dilakukan nih. Ini adalah geotrack bersama guru geografi Belitung tahun 2014. Sebelum jadi Geopark dulu udah dilaksanakan seperti ini. Kegiatan ke situs-situs ini masih apa adanya. Sekarang udah bagus nih. Kalau berkunjung ke lokasi ini udah bagus. Jalannya mungkin sudah enak dilalui. Tidak seperti sekarang yang di foto ini. Ini adalah pelatihan geowisata dalam rangka menyiapkan para interpretator. Ini adalah para calon interpretator di Toba ini. Toba. Nggak tahu sekarang berjalan. Yang saya katakan tadi ini batu persidangan tuh ini, gitu kan. Nah batu ini adalah batu Iqdingbrит sebetulnya. Batuan yang ada di sekitar Toba sendiri ini. Gitu. Nah cuman para interpretator budaya ya tidak tahu ini. Nah inilah sebetulnya harus disosialisasikan pada para pemandu wisata di sini untuk mengetahui fenomena asal-usul batunya. Itu kemudian implementasi model peralatan, kapan dan menjadi peralatan seperti apa. Nah ini, jadi penyesuaian itu seperti ini peralatan. Kalau misalkan pengunjungnya adalah anak-anak SD, SMP, SD ya, taman kan ini bisa bermain ke suatu taman, disiapkan suatu taman. Kalau di Turki, di Geopark Turki itu disiapkan sebuah taman khusus untuk anak-anak. Jadi signboardnya kan khusus untuk anak-anak. Lalu di tengah-tengah tamannya disiapkan bagaimana dia diberi pengetahuan analog gitu, kayak tadi tumbukan lempeng, tektonik ya, segalanya di sini di tempat ini. Komunikasi yang baik adalah teknik terbaik untuk membuat interaksi yang efektif. Jadi panduan perlu mengikuti pelatihan harus menyenangkan, jelas. Yang pertama menyenangkan.
Apa yang dikatakan yang ceritakan relevan. Lalu terorganisir dengan baik. Pesan-pesan terorganisir dengan baik, runut. Gitu. Lalu tematik. Tematik itu tema umumnya itu pesan atau konsep gambar besar untuk pengunjung itu berputar di sekitarnya. Nah ini sebetulnya. Jadi bagaimana interaksi ini sebetulnya bagaimana ya di sini terlihat ya walaupun tidak menggunakan peta lalu langsung ke dindingnya ke batuannya ya seorang interpretator menjelaskan kepada peserta ini juga sama guru geografi juga di Sumatera Barat. Sekarang Sumatera Barat ya ini sebelum Sumatera Barat memiliki geopark ini. Nah, kita pernah melakukan yang namanya geotrek ke lokasi-lokasi situs geologi yang sekarang menjadi geopark. Selain pemain interpretator, perlu juga mengekspresikan tema dan teknik mungkin untuk menarik perhatian audiens. Untuk mencapainya adalah ini poin-poinnya yang bisa dibaca sendiri. Nah ini adalah informasi. Kalau sudah informasi begini enak sekali ya posisi kita ada di mana pada ketinggian berapa gitu kan. Lalu yang akan dituju tuh berapa jauh lagi. Nah ini di Korea nih di Jeju Geopark. Mengakhiri kegiatan pelaksanaan konservasi. Umpan balik lagi sama. Kegiatan pelaksanaan konservasi alam dan budaya itu melakukan evaluasi, melakukan umpan balik di wisata berupa tanggapan seperti tadi yang sudah dijelaskan juga. Nah, peserta wisata semua umur gitu kan. Ini kegiatan yang dilakukan Pak Bahtiar ini sebetulnya. Pesertanya itu ternyata variatif. Ada yang ibu bapak yang jauh datangnya ya, dari Aceh katanya. Lalu ada ibu-ibu karena senangnya bawa anak-anaknya juga. Nah ini banyak. Jadi geowisata itu sebetulnya kegiatan untuk semua umur. Tetapi untuk pemandu ini menjadi tantangan gitu. Geowisata untuk semua umur, tapi untuk pemandu itu menjadi tantangan. Karena apa yang disiapkan, tema, subtema, cerita yang akan diungkapkan itu sesuaikan dengan wisatawan yang akan terlibat. Evaluasi perencanaan interpretasi. Nah ini question lagi kembali. Mungkin itu dari saya Pak. Sementara penjelasan dari saya tentang interpretasi objek wisata seperti itu, mungkin kurang lebihnya bisa diskusi ya. Saya kembalikan ke panitia, mangga.